这些远古。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-671. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 670. Sebelumnya, Mokara yang adalah bawahan Kinchan bertarung dengan ketua keluarga Mo, di mana ia bisa dengan mudah membungkam kesombongan dari tetua itu. Bahkan di saat ia memohon untuk diampuni, Mokara langsung saja menghabisinya. Masih belum berhenti, Keledau bersama yang lainnya juga bersenang-senang dan mengalahkan para murid dari keluarga Mo. Melihat hal tersebut seharusnya sudah membuat para tetua keluarga Ji sadar. Melihat hal itu, seharusnya sudah membuat para tetua keluarga Ji sadar kalau mereka ini telah berurusan dengan orang yang salah. Tetua ini mencoba untuk menenangkan Mokara dengan mengatakan kalau Tinu sudahlah pergi dari tempat ini. Namun Mokara sudah tahu kalau mereka berusaha untuk menipunya. Sampai pada akhirnya seorang tetua pun datang dan ia mengatakan kalau Tinu atau Kinchan berada di dalam tanah leluhur mereka. Mokara memaksa untuk masuk tapi mendapatkan penolakan dari tetua ini. Alhasil Mokara pun memberikan serangan yang membuat mereka sadar kalau kekuatan Mokara taklah bisa mereka atasi begitu saja. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sesuai janji, para bawahan Kinchan bersama para tetua lainnya telah melakukan perjalanan untuk bisa memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Para penjaga yang ada di sana pun segera membukakan pintu tersebut. Saat gerbang sepenuhnya telah dibuka, tetua ini pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Tanpa kecurigaan apapun, Mokara bersama yang lainnya pun telah memasuki tempat tersebut. Dalam perjalanan ini, sepertinya ada yang tidak beres. Pasalnya, tetua ini teruslah memperhatikan mereka. Sementara itu, Mokara dan yang lainnya tidaklah tahu apa-apa. Tapi kucing gemoy merasakan sesuatu. Hingga akhirnya sebuah ledakan kekuatan pun dapat semua orang merasakan. Tetua ini menjadi panik karena kebingungan bagaimana bisa banyak awan petir di tanah leluhur. Sedangkan Mokara dan yang lainnya hendak melihat apa yang terjadi di sana. Namun tetua ini menahan mereka. Ia beralasan kalau tanah leluhur saat ini telah mengalami perubahan yang aneh. Karena itulah dia ingin masuk lebih dahulu agar bisa bertanya kepada anggota klannya. Hanya saja Mokara tidak terlalu peduli. Berhubung mereka tetap ingin masuk, jadi satu-satunya cara menghentikan mereka adalah dengan melakukan penyerangan, di mana berbagai formasi sudahlah dirinya bentuk, dan langsung saja melakukan pengepungan kepada mereka. Formasi ini tidaklah main-main karena digunakan untuk bisa membatasi pergerakan mereka dan langsung menyerangnya. Melihat mereka yang tak bisa apa-apa, membuat tetua ini tertawa. Ia merasa begitu percaya diri dapat mengalahkan mereka. Karena dalam perlindungan keluarga Jinya, maka mereka semua pasti akan kalah. Tapi Mokara dan mudah menghancurkan serangan itu. Karena bagaimanapun, serangan ini sangat lemah dan tidak layak untuk bisa mengambil nyawa mereka. Serangan balasan langsung saja dia berikan, tapi para tetua keluarga Ji masih dapat menahan hal tersebut dengan sebuah bendera formasi. Mokara tahu betul kalau ini adalah teknik keras iblis. Menggunakan teknik tersebut di depannya merupakan kesalahan yang besar. Karena bagaimanapun, Mokara tahu betul teknik tersebut. Terlebih lagi, sekarang mereka itu hanya mencoba untuk meniru saja. Mokara akan memperlihatkan bagaimana teknik tersebut digunakan. Terlihat kekuatan besar teruslah dia keluarkan, hingga pada akhirnya muncullah roh iblis yang seketika saja mengikat tetua ini. Dengan begini, ia tak akan bisa berbuat apa-apa. Di saat kedua tetua hendak memberikan bantuan, perlawanan langsung saja diberikan oleh rekan Mokara.
Sementara tetua yang terkurung menggunakan kekuatan maksimal dari bendera ini untuk bisa melarikan diri. Hanya saja Kulodauna mudah menangkapnya, karena mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Tetua ini pun yakin mereka bukan berasal dari Gunung Lohosan. Jadi sebenarnya mereka ini siapa? Karena sudah seperti ini, maka tetua itu pun mulai melakukan sesuatu, di mana seketika saja kekuatan yang begitu kacau telah dia keluarkan. Ternyata tetua ini hendak melenyapkan jiwa. Ternyata tetua ini hendak meledakkan dirinya. Semua itu tidak akan pernah dibiarkan oleh pria ini. Sebuah formasi langsung saja dia gunakan untuk bisa menahan serangan dari tetua itu. Mokara dan Kulodauna tidak akan tinggal diam saja. Mereka memberikan bantuan kepada rekannya untuk bisa mencegah ledakan dari kekuatan itu. Pada akhirnya, setelah perjuangan yang cukup lama, tetua ini tidak bisa meledakkan dirinya dan malah membuat tubuhnya mengalami kerusakan. Kucing gemoy kesal karena untuk mengalahkan sosok martial emperor tingkat akhir saja mereka itu menggunakan banyak waktu. Mereka itu membutuhkan banyak waktu. Ia merasa kecewa dengan kemampuan mereka. Mokara bersama yang lainnya pun segera pergi untuk masuk lebih dalam. Tidak lupa mereka menginjak-injak tetua ini dulu. Sementara itu di tanah leluhur terlihat kalau awan petir kekacauan masihlah terus melanda tempat ini. Baik Kinchan dan yang lainnya sedang bertahan dari serangan tersebut. Jiufa sendiri meminta agar para bawahannya meningkatkan kekuatan mereka supaya bisa membentuk formasi agar dapat menahan petaka petir itu. Karena bagaimanapun hal tersebut sangatlah kuat untuk bisa ditahan begitu saja. Namun seberapa keras pun usaha mereka hasilnya tetap sama saja. Sambungan dari petir ini dalam sekejap mampu menghancurkan formasi mereka. Jiufa tak habis pikir cobaan petir apakah ini karena terlalu kuat. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat Kinchan tengah bertarung dengan seorang prajurit naga. Serangan dari naga itu tidaklah main-main, bahkan bisa dengan mudah membuat Kinchan kesulitan. Tapi untung saja Kinchan masih mampu menghindari berbagai serangannya. Kinchan juga tidak ingin berdiam diri saja. Ia langsung memberikan perlawanan dengan tebasan pedang miliknya. Tapi naga ini tidaklah takut dan langsung saja menahan serangan itu. Kita masihlah belum tahu dari manakah asal dari naga dan prajurit ini. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.